Ya, baik, kita akan melanjutkan hari ini mengenai penjelasan saya. Singkat, padat, dan jelas, tapi banyak topik mengenai question tag. Ya, jadi banyak materi dan banyak praktek. Ya, mungkin akan agak lama, cuma penjelasan saya singkat, padat, dan kita sertai jawaban. Nah, mengenai question tag, artinya ekor pertanyaan. Biasanya kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan kan. Misalkan, kamu Mario kan? Kamu setelah saya waktu SD kan, kamu mau ke Bali minggu depan kan? Nah, kan itu artinya memastikan kalimat kita di awal. Ada dua hal yang kita harus perhatikan. Kalimat utamanya sebelum kan ini, kalau kalimatnya negatif, kan-nya itu nanti positif. Kalau kalimat di depannya itu positif, kan-nya itu negatif. Ya, jadi negatif, positif, positif, negatif. Jadi seperti itu. Yang perlu kita harus pahami di sini adalah kosakata kita mengenai auxiliary. Nah, auxiliary, khususnya untuk simple present yang menggunakan kata kerja, nanti kita membutuhkan do and does. Don't, doesn't. Nah, kalau untuk to be nanti memang subjeknya memang sudah ada to be. Kalau di kalimat utamanya misalkan she is your teacher, isn't she? Karena memang is-nya memang sudah ada di kalimat utamanya. Nah, yang perlu kita perhatikan nanti yang menggunakan kata kerja khusus yang simple present ada auxiliary do and does. Kalau negatifnya nanti don't and doesn't. Ingat, nanti kan-nya itu auxiliary-nya disingkat, bukan do not tapi don't. Does not bukan tapi doesn't. Nah, kalau untuk di perfect nanti memang sudah ada auxiliary-nya di kalimat utamanya have dan has dan had, ya. Haven't, hasn't, hadn't. Nah, kalau untuk simple past, begitu juga dengan simple present. Simple present kita harus fokus kalau kata kerjanya bentuk pertama berarti antara do and does. Kalau bentuk kedua berarti simple past, kita butuh auxiliary did. Oke, biar nggak panjang lebar, saya akan share screen, kita bahas bersama. Oke, asking question. Nah, di sini bukan question tag ya, tapi kata tanya. Oke, sorry. Saya jelaskan question tag dan kata tanya. Nah, lihat ya. Oke. Yes, no question and short question. Ingat, pertanyaan yes, no question berarti pasti diawali dengan pertanyaannya itu auxiliary. Diawali dengan kata tanya auxiliary, bukan WH question. Karena yes, no question itu, apakah kamu seorang siswa? Are you a student? Yes, I am. Nah, jadi to be yang di depan. Kamu kerja hari ini enggak? Do you go to work today? Yes, I do. Nah, di do, does, did, have, has, had, will, is, MR, was, were. Nah, itulah di awal kalimat untuk pertanyaan yang ciri-cirinya yes, no question. Lihat. Saya buatkan warna dulu ya, biar kita bikin warna merah aja biar jelas. Oke. Does Martha look happy? Lihat, kenapa does? Karena di sini Martha. Kenapa kita pakai does? Kenapa nggak pakai is? Lihat, di sini ada kata kerja look. Jadi ingat, kata kerja menggunakan do and does untuk untuk membuat kalimat tanya, khusus untuk kalimat simple present kita pakai do and does. Do nanti untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does dipakai untuk subjek she, he, it. Untuk simple past nanti kita menggunakan did ya untuk semua subjek. No, she doesn't. Nah, kalau singkatannya no, she doesn't. Artinya kalau dipanjangkan ini no, she doesn't look happy. Gitu ya. Jadi disingkat she doesn't saja. Martha doesn't look happy, ini panjangannya ya. Oke, lihat. Yes, no question. Saya bilang tadi pasti diawali dengan auxiliary atau to be. Do you like apples? Kalau jawabannya yes, yes I do. Nah, kita ambil do-nya. Atau no, no I don't. Disingkat ya. Tidak boleh yes I like apples. Bukan yes I do atau no I don't. Kalau dipanjangin I like apples atau I don't like apples. Ya, ini kalau dipanjangkan. Oke. Did he arrive? Nah, did ini ciri-cirinya berarti kita langsung paham ini simple past ya. Yes he did atau no he didn't. Ingat, did kalau dia positif, kalau tidak didn't. Disingkat, tidak boleh no I do not atau he did not, bukan, tapi disingkat ya. Oke. Have, has, had berarti perfect. Sudahkah? Nah, pasti di sini kata kerja bentuk ketiga atau nanti kalau bukan kata kerja to be-nya pasti been ya.
Yes, I have. No, I haven't. Have you seen Jim? Sudah lihat Jim nggak? Kalau ya, yes I have. Kalau no, no I haven't. Ingat, disingkat. Bukan no I have not. Bukan, tapi no I haven't. Ya, kalau dipanjangkan, yes I have seen James. Atau no I haven't seen Jim. Oke. Okay. Is it sunny? Ingat, is it sunny? Kenapa di sini to be? Karena ini bukan kata kerja. Makanya kita menggunakan to be untuk yang bukan kata kerja. Is it sunny? Yes it is. Atau no it isn't. Ingat, ini disingkat it isn't. Ya, bukan it is not. Nah, dari auxiliary yang ini berarti kita tahu ini simple future ya. Will he go with us? Akankah dia pergi dengan kita? Yes, he will atau no, he won't. Ingat, won't adalah singkatan dari will not. Jadi bukan willn't, tapi won't. Ya. Oke, yes, no question can be answered yes or no. Namanya juga yes or no ya. Jawabannya hanya yes atau no. Kita ingat, kita lihat ciri-cirinya. Kalau yang WH question berarti pertanyaannya jawabannya bukan yes or no. What is your name? Yes, salah. What is your name? Berarti my name is. Berarti jawabannya harus lengkap. Sedangkan kalau auxiliary di depan, are you okay? Yes, I am. Nah, yes, I do. Yes, I am. Seperti itu. Ya, kita di sini yes, no question and short answer ya. Correct, yes, I have. Ya, yes, I've. Nah, nggak boleh ya. Yes, I've. Nggak boleh disingkat kalau yang positif. Ya. Misalkan yes I did, bukan yes I did. Salah ya. Oke. Kalau yang positif tidak boleh disingkat, tapi kalau no disingkat. No I didn't, no I haven't. Gitu ya. Correct, yes it is, yes it's salah. Saya bilang tadi kalau yes tidak boleh disingkat. It's nggak boleh. Ini harus dipanjangkan. Yes I have, yes it is. Ya, yes he will. Nggak boleh yes he'll. Ya. Oke, lihat. Yes, no question. Kita praktek ya. Short answer. Di sini sudah ada jawabannya. Berarti kita bertanya, I have been to Croatia. Berarti have you been to Croatia? Have you been to Croatia? Jadi have-nya itu kita taruh di depan. Sudah pernah ke Kroasia? Have you been to Croatia? Yes, I have. Ya. Oke, pertanyaan ini jawabannya. No, turtle can run. Berarti Can turtles run? Nah, ya. Jadi jawabannya no, they can't. Kenapa they di sini sir? Karena di sini turtles. Jadi nggak boleh no turtles can't, bukan. Jadi ininya kita ganti menjadi pronoun they. Ya. Oke. Lihat, ini jawabannya. Yes, I have been skydiving. Lihat, gampang saja. Have, karena jawabannya I, berarti yang ditanya you. Have you been skydiving? Lihat, have you been skydiving? Yes, I have. Pendeknya. Kalau panjangnya, yes, I have been skydiving. Oke, yes, no question. Yes, no, and information question. Nah, kalau ini tidak boleh yes no. Lihat katanya WH question itu meminta jawaban yang jelas. Whose old truck is that? Ya. Jadi jawabannya nanti that is my atau that is my old truck. That is her old truck. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan ini yes no question. Are you going to college? Nah, ini kita tahu berarti ini yes no question. Ya. Apakah kamu sedang pergi ke kampus? Kalau iya, yes I am. Kalau no, no I'm not. Ya. Ingat, can be answer yes or no. Kalau ini where, nggak boleh. Harus dijawab dengan kalimat panjang. Where are you going to college? I'm going to Universitas Kristen Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi yang WH question tidak boleh jawabannya yes or no. Nah, ini pasti ciri-cirinya does, do, did. Nah, ini pasti ciri-ciri yes, no question. Does he work in Beijing? Jawabannya nanti kalau no, no he doesn't. Atau kalau yes, yes he does. Ya. Where? Nah, kalau ada where, ini ada sama-sama does, ini sama-sama does, tapi di depannya ada where. Ini tidak yes or no. Ini ciri-cirinya di mana dia bekerja. Jawabannya he works in an office, he works in the hospital. Jadi tidak boleh yes or no. Karena ada kata tanya di depannya. Oke. Are you working at home? Apakah kamu kerja di rumah? Yes or no. Yes I am atau no I'm not.
Tapi kalau ditanya where are you working? Di mana kamu bekerja? I'm working in a hospital. Ya. Jadi ketika sudah ada kata tanya WH di depan, who, where, which, when dan segala macam itu bukan jawabannya yes or no. Tetapi kalau di depannya itu langsung oleh to be, is, MR, was, were, auxiliary, do, does, did, will, have, has, had. Nah, itu pasti yes or no. Ya. Sedangkan lihat ini. Are you working at home? Where are you working? Will they visit soon? Yes, they will atau no, they won't. Tapi kalau when, kapan mereka akan mengunjungi? They will visit us tomorrow. Nah, mungkin seperti itu ya. Did Jack see Jill? Apakah Jack? Yes, he did atau no, he didn't. Tapi kalau ada kata tanya whom did Jack see? Siapa yang Jack melihat? Jack saw his girlfriend. Jack saw a ghost. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh yes or no. Jadi khusus kata tanya WH. WH itu W diikuti oleh W, which, when, why, and how. Makanya disingkat WH ya. WH question. Okay. Where are you at the gym? Nah, ini apakah kamu ada di gym? Nah, kalau jawabannya nanti yes I am atau no I'm not. Tetapi kalau ada kata where are you? Jawabannya bukan yes or no. Where are you? I am in school. I am at school. I am in my house. Jadi tidak boleh yes or no. Ya, lihat seperti itu. Nah, inilah contoh kata tanya yang memang harus membutuhkan jawaban panjang. Who went with you? Nah, ini kalau kata tanyanya itu menanyakan subjek, ini tidak pakai auxiliary ya. Who went with you? Siapa yang pergi dengan kamu? Di sini kan yang langsung jawabannya ya. Maria went with me. Ya, jadi langsung jawabannya di sini. Jadi tidak ada di sini auxiliary do and does and did ya. Who was wrong? You were wrong. Nah, jadi ini menanyakan objek, makanya dia tidak perlu membutuhkan auxiliary atau auxiliary do, does, and did. Oke. Ya, kita praktek sekarang. Lihat ini kalimatnya ya. Answer. Jawabannya ini sudah disediakan. Juana lives in Santiago, Chile. Ya, Juana tinggal di Santiago di kota Chile. Lihat. Jadi kalau ditanya information question, where? Di mana? Ini jawaban lengkapnya kan? Bukan yes or no. Berarti karena kalimatnya itu mengenai tempat, berarti kita menanyakan where does Juana live? Di mana Juana tinggal? Lihat. Benar ya? Oke. Kita lanjut. Ini sudah disediakan. Juana has lived in Santiago for 6 years. Juana sudah tinggal di Santiago selama 6 tahun. Berarti jawabannya how long? Kan sudah for. Nah, ini ciri-ciri kalau ada for ditanya. How long has Juana lived in Santiago? Ya. Atau how long has Juana lived there? There ini menunjukkan Santiago. Ya. Oke, who? Di sini sudah disediakan who. Juana's friend lives with her. Who lives? Nah, ini menanyakan subjek ya. Siapa yang tinggal dengan Juana? Who lives with her? Ya, siapa yang tinggal dengan? Jadi tidak ada auxiliary di sini karena yang ditanyakan adalah subjek kalimat ini. Jadi langsung who ditambahkan di sini, langsung who lives with her. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kata tanya yang memang harus kita ketahui. Where menanyakan tempat, why menanyakan alasan, when menanyakan waktu, what time menanyakan waktu, what menanyakan apa, bukan orang, what for untuk apa, and how bagaimana, ini menanyakan bagaimana cara ya. Oke. Lihat, where did he go? He went to. Nah, ketika di sini sudah did, ya berarti nanti kalau jawabnya kata kerjanya harus ke bentuk kedua ya. Oke. When did he get there? Kapan? Ya. Kapan dia sampai di sana? Berarti mungkin last Monday, 5 hours ago, 7:30 ya. Menanyakan waktu. Where menanyakan tempat. When menanyakan waktu, kapan ya. What time did you go? What time? Jam berapa kamu pergi? I went at 5. Nah, jadi menunjukkan waktu. 6:15 ya.
jam 6.15, sekitar siang, 1:45, berarti jam 12, jam 1 kurang 15 ya. Jam 2 kurang 15. What time? 1 o'clock. Ya, what time berarti spesifik jamnya. What time? Ya, what time. Why did you go? Why berarti menanyakan alasan. Ya, because. Ya, why did you go there? Ya, because my parents live there. Jadi kalau ditanya why, nanti jawabannya pasti diawali dengan because. What menanyakan banyak hal ya, tergantung. What for, untuk apa? What did he stop for? Untuk apa dia berhenti? He stopped for, ya, for smoking. Dia berhenti untuk merokok, seperti itu. How come he stopped? Bagaimana? How come he stopped? Bagaimana dia berhenti? Ya, gitu. Nah, kita langsung ke praktek ya. When? I'll study this evening. When will you study? Ya, jawabannya I will study this evening. When are you going to study atau when will you study? Ingat penjelasan saya mengenai future bisa pakai to be going to, bisa pakai will ya. Oke. Oke, question. I'm going to study geometry. Berarti yang ditanyakan what are you going to study? Apa yang akan kamu pelajari? Ya. Oke. Lanjut, why? I'm going to study geometry because I have a test tomorrow. Why are you going to study geometry? Geometry. Why are you going to study geometry? Because I have a test tomorrow. Ya. Ya, what broke? Something broke. Ya, makanya kalau kita tidak membutuhkan auxiliary, ketika yang ditanya adalah subjeknya. Lihat, subjeknya adalah something broke, sesuatu pecah. Apa yang pecah? Sesuatu pecah. Jadi ketika kita menanyakan subjek, kita tidak membutuhkan auxiliary do, does, and did. Ya. Oke, who spoke? Lihat, siapa yang berbicara? Ya, ini subjeknya nanti di sini langsung kita jawab. Misalkan I spoke. Ya, someone spoke. Lihat, ini subjeknya. Makanya di sini nggak ada who did spoke, who does spoke, who do spoke. Nggak boleh. Karena yang ditanyakan adalah subjek, langsung who spoke. Someone spoke, Maria spoke, you spoke, they spoke. Ya, seperti itu. Whom did you hear? Nah, kenapa di sini bedanya who dengan whom? Kita memperjelas whom pasti menanyakan objek, makanya kita membutuhkan auxiliary. Tapi untuk who yang menanyakan subjek tidak menggunakan auxiliary. Whom did you hear? Apa yang pada siapa kamu dengar? Ya, atau kalau pengertiannya dengan siapa kamu bicara? I heard Miss Adam. Saya mendengarkan Miss Adam. Ingat, Miss Adam inilah jawabannya. Makanya kita pakai whom. Ya. Jadi bukan Miss Adam did. Jadi salah ya. Kalau ini who spoke? I spoke. Someone spoke. Jadi kalau menanyakan subjek who. Tapi kalau menanyakan objek whom. Tetapi jangan lupa buatkan auxiliary-nya sesuai tensesnya. Kalau tensesnya simple past kita pakai did. Kalau simple present do and does. Oke. Ya, what broke? What juga pasti ini menanyakan subjek. Apa yang pecah? Something broke. Ya. Jadi ini hanya menanyakan subjek. Jadi kita di sini tidak perlu membutuhkan auxiliary atau to be. Karena ini kata kerja, kita harusnya membutuhkan auxiliary. Tapi karena yang ditanyakan adalah subjek, kita tidak membutuhkan auxiliary. Langsung saja what broke. Ya. What langsung kata kerjanya. Who langsung kata kerjanya. Ya. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah subjek. What did you break? Apa yang kamu pecahkan? Saya memecahkan sesuatu. Karena yang ditanyakan adalah objek, makanya kita pakai di sini what ditambah dengan auxiliary did. Karena tensesnya simple past. Oke. Ya, who spoke? What broke? Ini adalah ciri-ciri yang menanyakan subjek. Makanya dia tidak membutuhkan auxiliary setelah kata tanyanya, langsung kata kerjanya. Who spoke? I spoke. Someone spoke. What broke? Something spoke. Glass broke. Oke, nah seperti itu. Jadi nggak boleh seperti ini. Who sang? Siapa yang bernyanyi? Who did sing? Nggak boleh. Karena jawabannya nanti I sang, she sang, they sang. Ya, gitu. Ya, kita di sini praktek. Who, whom, and what. Nah, lihat.
did you learn? We learn something. Berarti yang ditanyakan adalah objek. Berarti what did you learn? Apa yang kamu pelajari? Ya, oke. Oke, karena di sini yang ditanya adalah subjek, berarti who. Who is at the door? Siapa yang di pintu itu? Ya. Ya, lihat jawabannya. I wish to speak with Mr. Bose. With do you wish to speak? Nah, karena ini jawabannya berarti with whom. With whom do you speak? Wish to speak. Okay. Using what, a form of do. What do you do in science class? Ya. Oke. Lihat, setelah kata what ada does. Karena yang ditanyakan adalah pekerjaan. What does Fayud do every morning? Apa yang dilakukan Fayud setiap pagi? Kalau jawabannya Fayud does, nah apa? Gitu. Atau Fayud langsung kata kerjanya. Fayud learns English. Fayud washes the dishes. Nah seperti itu. He prepares dinner. What did Amy do? Lihat, did berarti nanti kata kerjanya itu pasti bentuk kedua. Lihat, he went swimming. Ya, what is Ami doing? Dan sini kita mengetahui bahwasanya itu adalah present continuous. Berarti nanti what is Ami doing? Berarti Ami is reading, Ami is cooking, Ami is seperti itu. Jadi langsung aktivitasnya. Ya. Oke, saya jelaskan kenapa ini does, karena subjeknya Fayud, masuknya ke he. Ya. Ini tidak perlu kita paham karena did untuk semua subjek. Yang kamu harus pahami jawabannya nanti kata kerjanya harus bentuk kedua karena di sini did. Oke. What are you going to do this week? What are you going to do? Nah, ini adalah ciri-ciri simple future to be going to. Inilah kata kerjanya. Berarti nanti jawabannya I'm going to study. Saya akan belajar. Jadi going to di sini bukan sedang, guys. To be going to sama dengan will, ya. Artinya saya akan belajar. Kata kerjanya adalah study, bukan going. Ini diterjemahkan akan, bukan pergi, ya. Perhatikan. What do you want to do tomorrow? Apa yang ingin kamu lakukan besok? I want to go bowling. Ya. What would he like to do? He likes to, ya, he would like to eat. Ya, he would like to eat. Ya, using what a form of do. What. Nah, jadi what ini tergantung kalimatnya. Kalau tensesnya simple present, what do atau what does. Ya, kalau dia nanti continuous, what is doing, what is she doing, what are they doing. Nah, will berarti untuk future. What will you do, what will they do. Ya, what is you. Ini adalah to be going to dengan will saya bilang diterjemahkan sama-sama akan, tetapi beda makna semantiknya. To be going to ini adalah akannya itu 75% sudah pasti, sedangkan will itu 50-50, masih rencana yang belum pasti, ya. Oke, what did berarti simple past. Oke. Ya, kita praktek sekarang. Right now. Kalau right now berarti ciri-ciri present continuous, berarti to be in, ya. They're dancing. Berarti ditanya, what are they doing? Ya, what are they doing? They are dancing. Ya, doing di sini artinya pekerjaan dancing. Jadi what are they doing? They're dancing. Oke, kita lihat. My brothers want to play volleyball this afternoon. Kata tanyanya tidak disediakan. Berarti kita bisa bikinnya. Kalau dia menanyakan subjek, who want to play volleyball this afternoon? My brother. Kalau dia nanti menanyakan ini, kita langsung tambahkan saja di sini who. Ingat, untuk menanyakan subjek tidak perlu auxiliary. Who want to play volleyball this afternoon? My brother want to play this afternoon. Nah, seperti itu. Nah, what kalau menanyakan dia apa yang mereka lakukan. What do your brothers want to do this afternoon? Ya, to play. Oke, praktek lagi. This dirty van, she would wash it. Ya, what should she do to this dirty van? Apa yang dia akan segera lakukan? Ya, what should she do about this? Ya,
Karena di sini sudah ada should, berarti what should, ya. Oke, which menanyakan apa namanya pilihan ya. Which pencil do you? Which biasanya langsung diikuti oleh bendanya. Which pencil do you want? Biar jelas ya. Which pencil do you want? I want the yellow one. I want the blue one. Ya, ya. What would you check? Nah, ketika would berarti jawabannya yes or no. Ingat kalau auxiliary atau to be di depan pasti jawabannya yes or no. Would you check my answer? Sure. Which one do you want me to check? Which one? Nah, yang mana yang kamu ingin saya cek? Which one do you want me to check? Ya, choice. Which one? Ya. Amy, I love to travel. Cindy, which cities do you like to visit? Ini menanyakan kota mana yang kamu ingin kunjungi. I love to travel, kata si Amy. Cindy bilang, kota mana yang ingin kamu kunjungi? Pilihannya ya, what cities. Kalau tadi what pencil, which cities, which pencil, which one. Jadi which diikuti oleh bendanya. Okay. This is a photo of my family. Oh nice, which one is Sean? Nah, yang mana sih Sean? Which one? Artinya one ini merefleksikan ke orang yang merujuk ke orang. Which one is Sean? Yang mana sih? Yang mana sih Sean? Which one is Sean? What did you get for your birthday party? I got. Nah, what itu not a choice from a group. Okay. Nah, what kind of? Nah, boleh kita pakai kind of. Kalau kita menanyakan jenis ya. What kind of shirt do you need? Karena ada beberapa. Ada t-shirt, sport shirt, dress shirt, formal shirt. Ada jenisnya. Jadi what kind of shirt ya. What kind of shirt do you need? Ya, kemeja mana yang kamu, pakaian mana yang kamu pilih. What kind of vegetables do you like? Ya, sayuran mana yang kamu suka? Dari beberapa pilihannya. Ada carrots, cabbage, ada wortel, kol, jagung, ya, dan segala macamnya. Jadi what kind of? Okay. What or which? Lihat. I like that one. Nah, ditanya which, the 10 one. Which color? Which horse do you like? Ya, which horse do you like? Ya, karena ditanya which horse. Ya, lihat which langsung diikuti oleh kuda yang mana yang kamu suka. I like the 10 one. Saya suka yang 10 ini berarti yang ini ya. What or which? I would like some pears for my birthday. Nah, ini bukan pilihan, tapi ditanya apa yang kamu pilih untuk apa yang kamu inginkan untuk ulang tahun kamu. What would you like for your birthday? What would you like for your birthday? Ya, bukan pilihan, tapi ditanya apa. What atau which? Ingat which untuk pilihan, what untuk menanyakan ya. Menanyakan apa, bukan pilihan. I think that the lion is more dangerous than the turtle. What is yang mana? Bukan yang mana. I think that the lion is more dangerous than the turtle. Berarti pilihan ya. Which one is more dangerous? Iya. Which do you think is more dangerous? Atau which one is more dangerous? Ya. Whose digunakan untuk kepemilikan. Punya siapa? Kunci siapa? Jadi kalau whose langsung diikuti oleh kata benda yang ditanyakan milik siapa. Whose keys? Kunci siapa ini? Ya. Oke. Whose hat is that? Is this? Topi siapa ini? Ingat whose untuk menanyakan kepemilikan. Ya. If the recruits, ya, hat. Whose shoes are these? Sepatu-sepatu siapa ini? They are mine. They are my shoes. Ya. Oke. Whose phone did you use? Telepon siapa yang kamu gunakan? I use Evelyn's. Ingat, Evelyn's di sini artinya Evelyn's phone. Meskipun phone-nya itu tidak dituliskan, orang sudah paham. Evelyn's artinya miliknya si Evelyn. Ya, kalau kamu bilang main, punya aku. Karena orang sudah tahu, sudah ditanyakan bendanya di awal, jadi orang sudah paham. Ya. Whose.
possession, menandakan pemilikan, kepemilikan. Who's that? Whose? Ingat, whose dengan whose meskipun sama bunyinya, cuman whose ini beda dengan whose ini. Who ini apostrophe s artinya who is, ya bukan whose. Kalau whose memang satu kata artinya milik siapa. Kalau whose ini singkatan dari who is. Jadi jangan bingung ya, lihat. Who's that? Whose birthday cake is that? It's Joe's cake. Lihat. That is Joe Thompson. It is Joe's cake. Ya, kue miliknya Joe karena whose birthday cake. Ya, jadi bedakan whose dengan whose ini. Ya, whose yang di atas adalah who is, sedangkan whose ini menanyakan kepemilikan. Oke, kita praktek sekarang. Hurry. Hurry is going to ride the dark one. Oh, karena jawabannya hari, berarti who is going to ride? Who is going to ride the dark one? Siapa yang ingin menunggangi kuda yang hitam itu? Hurry. Yang jawabannya this is Misha Suzuki. Ya, karena pasti kalau this is Mitas, dari sini pasti kepemilikannya. Jadi whose suitcase is this? Ya, whose suitcase is this? This is Misha's suitcase. Her father is driving Rachel to school. Ah, ini whose. Who's driving Rachel to school? Jadi di sini tidak ada kepemilikan, jadi ini salah. Jadi yang benar adalah whose. Ya, siapa yang mengantarkan Rachel ke sekolah? Oke, using how. How itu bagaimana atau menanyakan suatu keadaan ya. How are you? How is it going? How are you today? How are they? Nah, how juga nanti menanyakan jumlah kalau how many, how much, kalau ditambah many, how much, ya. Oke. How was the beach? Bagaimana keadaan pantainya? Ya, oke. Using how. How juga ditanyakan bagaimana caranya ya. How did you get home? I drove by car. Ya. How did you get home? I drove atau by car, by train, on foot, dengan jalan kaki. How did you get home? I drove. I took a taxi. Ya, bisa kalau kamu yang mengendarai, I drove. I took a taxi atau by car, by taxi. Ya. How did you get home? I took a bus atau by bus. I flew atau by plane. Jadi sama ya, I drove bisa atau by car. I took a taxi atau by taxi. I took a bus atau by bus. I flew atau by plane. Saya terbang atau melalui pesawat. Gitu. How did you get home? Oke, jadi seperti itu. Bagaimana cara kamu untuk sampai di rumah, ya? Nah, how kalau ada old berarti menanyakan usia. Nah, how itu banyak penggunaannya tergantung kata yang di depannya. How old are you? Menanyakan usia. 33 years old. Ya. How tall? Menanyakan tinggi. Jadi lihat kata sifat tergantung kata sifat yang diikuti oleh how. How old? Usia. How tall? Berseberapa tinggi. Berarti tinggi meter atau inches. Ya. How big is your fan? Berapa besar? Berarti apa luasnya? It's 11. How tired? Seberapa lelahnya kamu? Bisa not very tired atau too tired. Ya. How thirsty? Jadi tergantung saya bilang how juga menanyakan sifat ya. How old? Berapa usianya? Ya, berapa tingginya? Berapa besarnya? Seberapa lelahnya? Seberapa hausnya? Jadi how juga diikuti oleh kata sifat, menanyakan sifat ya. Oke, kita lanjut. Nah, how kalau diikuti oleh often seberapa sering ya. Oke, how often do you eat sushi? Seberapa sering kamu makan sushi? Bisa 2 kali seminggu, sekali sebulan ya. How often do you eat out? Seberapa sering kamu makan di luar ya. Jawabannya nanti kata keterangannya ada every day, once a week, about 3 times a week, every other day or so, 2 times a month, once a month. Jadi ini menanyakan seberapa sering berarti jumlah waktunya ya, how often, frequency ya. How many times? Ini juga menanyakan berapa kali dalam sehari kamu makan ya. Jawabannya nanti bisa 1 time, 3 times, 2 twice ya. Once untuk yang sekali.
twice untuk 2 kali, tapi mulai dari 3 kali, 3 times, 4 times, seperti itu. Ya. Okay, how many times a week do you play tennis? Ya. How many times a month? Jadi berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan. Nanti jawabannya ada once, twice, 3 times, 4 times, ya seperti itu. Oke, kita praktek sekarang mengenai kita pilihannya how often. Ya, boleh. How often do you go to doctor? How often do you go to doctor? Ya, seberapa sering kamu berkonsultasi dengan dokter? How many times a year? How many times a year do you? How many times a year? How many times do you go? How many times a year do you go to doctor? Ya, benar. How many times a year? Karena di sini a year ya. How many times a year do you go to the doctor? Good. How often? Berarti once a month. Nah, jawabannya berarti how often do you go to? How often do they go to a party? Benar ya. How often do they go to a party? Karena menanyakan once a month. How many times? Berarti how many times in a month do they go to a party? How many times in a month? Jadi ada bulannya. Berapa kali dalam sebulan? Jadi lebih spesifik. How many times a month do they go to a party? How often berarti every Sunday. Berarti how often does she see her family? How often does she? How many times in a week berarti ya? How many times in a week karena ini nama hari? Benar? Iya. How many times in a week does she see her family? Oke, how far menaik seberapa jauh berarti kilometer, menaikkan meter ya. Oke. How far is it to the Eiffel Tower? Seberapa jauh menuju menara Eiffel? It is, nah, ya, it is. Itu kalau menanyakan jarak, menyatakan jarak kita pakai subjek it aja. It is, nah it itu jaraknya kira-kira 4.611 km dari Ottawa ke Vancouver. It is artinya menanyakan jaraknya adalah, jadi it ini harus ada ya, bukan is, jangan. It is. Oke. How far is it from Ottawa to Vancouver? How far sama ya. How far is it? Ya, it is. Jawabannya nanti it is. How far do you live from your job? Ya, how far do you live from your job? About 3 miles. How far seberapa jauh? Distance ya, mengenai meteran. How many miles? Ini langsung jelas. How many miles? Berapa miles? Berapa mili dari Chicago to Dallas? It is, ya jawabannya nanti it is langsung meternya. How many kilometer? It is 5 kilometers. How many blocks? It is 5 blocks. Ya, jadi seperti itu. How many langsung diikuti oleh lebih spesifik how many blocks, berapa gang, berapa kilometer, berapa mili, gitu ya. Oke, kita praktek sekarang. Ini jawabannya 228 miles. It is 200. Nah, harus ada it's atau it is ya. How far is it from Orlando to Miami? Ya, how far is it from Orlando to Miami? Jawabannya it is. Yang pendeknya langsung seperti ini, tapi kalau yang panjang it's 228. How many miles is it from Orlando to Miami? Ya, jadi sama saja. How far is it from Ankara to Istanbul? It is, ya. How many kilometers from Ankara to Istanbul? Jadi sama saja how far secara umum, kalau lebih spesifik how many kilometers. How far? Yeah. How far is it to the Herzog? Berapa jauh? How far is it to Herzog? How many blocks is it to? Yeah. How far is it? How many blocks is it? Nanti jawabannya it is. Ya. It is 8 blocks. It's 8 blocks. Jadi ini singkatan dari it is. How long does it take to cook a turkey ya. How long does it berapa lama memasak
apa ini ya? Makanan apa ini namanya ya? Kita ini daging Turki lah ya. Daging Turki. Ya. It takes. Nah, kalau ditanya how long berarti kita jawabnya it takes ya. It takes. It artinya waktunya memakan ya, waktunya memakan waktu apa? Karena ditanya how long berarti waktu memasak turkey ini, daging turkey ya. It takes 4 hours to cook turkey. Kalau simple past, it took Lena ya. It took Lena 10 minutes to make a dinner ya. Butuh waktu buat Lena 10 menit untuk memasak makan malam. Oke. Okay. It took tergantung tensesnya. It takes, kenapa pakai S? Karena di sini it ya. How long does it take to cook? Bisa. How long, berapa lama? Bisa menanyakan jamnya. How long does it take to cook a turkey? It takes 4 hours. Atau langsung jawaban pendeknya 4 hours. Gitu. How long did it take? Nah, kenapa di sini Pak does? Kenapa did? Nah, ini menanyakan kejadian sekarang. Ini menanyakan masa lampau. Makanya di sini it took, nanti jawabannya it took 5 minutes for Abe to run home. How long did you read last night? How long di sini menanyakan menit. How long di sini menanyakan jam. How long di sini. Nah, jadi ini menanyakan waktu ya. How long. Berapa lama aktivitas tersebut? How long will you be on vacation? Berapa lama kamu akan liburan? 2 weeks ya. I'll be 2 weeks on my vacation. How long will? Di sini lihat will berarti simple future. I will. It will take 2 weeks. Ya, how long? Jumlah atau panjang waktu, durasi waktunya ya. How many weeks will you be on vacation? 2 weeks. Nah, karena di sini sudah ditanya berapa minggu, langsung dijawab aja 2, artinya 2 minggu. Karena di sini sudah jelas berapa minggu. Ya, okay. Tapi kalau ditanya how long tadi kita harus jelas berapa minggu, berapa hari. Ya, 2 weeks, 2 days, 2 months. Ya. Tapi kalau how many months sudah ditanya berapa bulan. Ya, gitu. Oke. Okay. How many langsung lebih spesifik. How many minutes, berapa menit, how many hours, berapa jam, how many days, berapa hari, how many weeks, berapa minggu, how many months, berapa bulan, how many years, berapa tahun. Jadi ini lebih spesifik. Nanti jawabannya langsung singkat aja. How many minutes? 2. Artinya 2 minutes. How many hours? 2. 2 jam. How many days? 5. Berarti 5 days ya. Karena memang sudah ditanya di awal lebih spesifik. Oke, let's practice guys. Kita praktek it takes berarti ini ya. Mr. Richards rode to work length of time 30 minutes ya. How long did it take for Mr. Richard to ride to work? Ya, it took Mr. Richard 30 minutes to ride. Nah, kita melengkapi kalimat berarti ya. Karena di sini simple past berarti it took Mr. Richard 30 minutes to ride to work. Okay. The truck got very rusty. Length of time 25 years. Berarti truk itu sangat berkarat. Usianya 25 tahun. Berarti it took 25 years for the truck to get very thirsty. Iya, it took the truck 25 years to get very rusty. Okay, we drive from home to town. Length of time 5 minutes. Karena it's a simple present berarti it takes. It takes us 5 minutes from home to town. Yeah, it takes us 5 minutes to drive from hometown. Okay, spoke and written construction with question words. Nah, artinya singkatannya dalam pertanyaan ada singkatan what's berarti what is, ya. How's how is, ya. Oke, where's where is. Jadi what's that? Artinya what is that? Jawabannya nanti that is. Nah, karena ini memang singkatan dari is, ya. What's. When's berarti when is he leaving? Ya, when's he leaving? When is he leaving? What are they doing? Ini biasanya dalam penulisan tidak pernah dituliskan, cuman kalau kita di pronunciation-nya water
Water artinya bukan air, tapi what are they doing? When's the plane leave? Nah, ini singkatan dari does. When's, ya. When's the plane leave? Kenapa di sini bukan is? Di sini kan ada kata kerja. Kenapa tadi di sini is? Karena di sini kan memang bentuk ing. Present continuous. Harus ada to be, ing. Berarti to be-nya kan is di sini karena subjeknya he. Gitu, ya. Kenapa di sini bukan is, karena di sini ada leave, kata kerja. Di sini berarti does. Ya, gitu. When die plane leave, ya, when dead, ya, simple past. Who has? Kenapa bukan who is, karena di sini kata kerja bentuk ketiga, berarti di sini auxiliary-nya has. Who has left? Siapa yang sudah pergi? Where? Nah ini gampang banget. Kalau berarti have, ya. Ini yang sudah gampang. Kalau ini agak kita harus mikir dulu is atau has atau was, ya. Jadi yang ada belakangnya s, kita lihat tensisnya is kah, has kah, does kah, was kah. Ingat ya, kalau ini sudah were hanya pilihan were atau are, ya. Karena re ini singkatan dari were dengan are. Sedangkan udah gampang berarti have. Will juga gampang, karena berarti singkatan dari will. Where will you be? Nah, ini adalah contoh-contoh singkatan dalam kata tanya. Oke, spoken only. What do you want? Spoken only berarti dalam speaking saja, pembicaraan saya. What do you want? Nah, ini hanya kalau dituliskan seperti ini, guys. Ini adalah bahasa-bahasa tulisan anak remaja. What do you want? What do you want? Sedangkan kalau tulisan formalnya what do you want? Ini hanya dalam percakapan saja atau bahasa mungkin di bahasa anak remaja ketik di WhatsApp, ya di Facebook. Tapi kalau bahasa resminya harus kita tulis seperti ini. Ya nggak ada what do you want, nggak ada ya. Ini hanya di spoken artinya dalam pembicaraan saya. Oke, what you doing? Artinya what are you doing? What you doing? What you doing? Kalau orang baru lihat ini apa sih ini? Ini nama apa sih? Nah, gitu ya. Karena kita lihat di sini doing, ya, ini berarti you, you berarti di sini karena di sini verb one berarti do, karena di sini ing berarti are, gitu ya. Itu caranya. Where's the cat? Artinya where is the cat? What's the cat? Who's he? Ya. Oke, ini tidak perlu. Oke, let's practice. Who is that person? Who's that person? Ya, ini singkatan dari who is, whose. Who's that person? Oke, praktek saja ya, praktek pengucapan. What did you do yesterday? What you yesterday? What you do yesterday? What you? Jadi ini seperti what you do yesterday. Kalau ini what did you do yesterday? What you yesterday? Who will you see at school tomorrow? Siapa yang akan kamu lihat besok? Nah, ini kalau ini yang jelas. Who will you see at school yesterday? Nah, kalau ini singkatan, who will you see at school tomorrow? Who will you see at school tomorrow? Who will you see at school tomorrow? How's it going? How's it going? How's it going? Artinya, how is it going? Apa yang sedang terjadi? Terrible. I'm so worried about my test. How do you spell effort? E-F-F-O-R-T. How do you spell artinya mengeja. Bagaimana kamu eja kata effort, ya? E-F-F-O-R-T. Jadi harus kita sudah paham ya bagaimana mengeja huruf bahasa Inggris. How do you say no in Russian? Nyet. Kalau di bahasa Indonesia nyet itu singkatan dari monyet, tapi bukan ya. Ya, saya nggak tahu bagaimana pronunciation-nya. Ya, bagaimana kamu bilang kata no, mengatakan tidak di bahasa Rusia, nyet. Nah, kalau orang Jakarta dibilang nyet udah marah ya. How do you pronounce this word? Bagaimana kamu melafalkan kata ini? Contohnya saya tanya, how do you pronounce my name, Gunawan? How do you pronounce? Karena orang bule ketika menanyakan nama saya Junawan, nah nggak bisa dibilang Gunawan ya, karena di sana g itu menjadi j. How are you going? How are you getting along? How are you doing? How's it going? Nah, jawabannya sama ya. Are you getting along? How are you doing? How's it going? Artinya bagaimana kabarmu? Ya, ingat, how are you getting along?
How are you doing? What's going? Yeah. Yeah. How is it going? Fine. Great. Okay. So biasa-biasa saja. How is your life? Is your life okay? Do you have any problems? Nah, ini juga pertanyaannya sama ya. Jadi ini pertanyaannya agak formal. Kalau ini pertanyaannya yang non formal. How do you feel? Bagaimana perasaanmu? How are you feeling? Apa yang kamu rasakan? Nah, ini menanyakan kesehatan kita. How do you feel? Terrific, wonderful, great, fine, okay, so ya. Luar biasa. Kalau kita bilang terrific itu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, kalau ini baik, baik. Nah, kalau ini biasa saja. A bit under the weather artinya kurang sehat. Terrible juga kurang sehat banget artinya lagi sakit ya. Jadi awful. Yang tiga ini bad. Kalau ini ceria banget, kalau ini biasa-biasa ya. Oke. How do you do? Ingat, how do you do bukan apa yang kamu lakukan, tapi di perkenalan pertama karena kita baru ketemu, how do you do dijawab dengan how do you do juga ya. Jadi bukan how do you do, I do homework, bukan. Jadi bedakan ya. Tapi kalau ditanya what do you do, apa yang kamu lakukan? Baru kalau what apa, tapi kalau ini jawabnya how do you do, how do you do. Artinya selamat kenalan, selamat kenalan. Kalau diartikan secara umum ya. Formal introduction, ini formal banget. Oke, karena di sini kita praktek ya. Karena di sini jawabannya I spell it great, berarti I spell it G-R-E-A-T. Berarti ditanyakan how do you spell great? Ya. I spell it G-R-E-A-T. Allegra, Allegra. Ini pernah saya ini nih, Allegra. Apa artinya Allegra? How do you? Allegra means happy in Spanish. How do you say happy in Spanish? Sorry. How do you say happy in Spanish? Allegra. Allegra. Ya. A bit under the head. Nah, ditanya how are you? How do you feel? Boleh ya? How do you feel? A bit under the weather. Agak kurang enak ya. Bukan my body is not so well ya. Jadi jawabannya itu Indonesia banget. Ini artinya a bit under the weather artinya di luar kondisi, artinya kurang sehat ya. How do you feel? How are you feeling? Sama ya. How do you feel? How are you feeling? Bagaimana kesehatanmu? How about joining our study group? Bagaimana? Oke, how about itu menanyakan saran ya guys ya. Jadi menanyakan gimana kalau kita bergabung dengan study group ya, di kelompok belajar ya. Oke. We need something to drink with dinner. Kami membutuhkan sesuatu untuk minuman di makan malam, untuk makan malam nanti. How about iced tea? Nah, jadi how about ini adalah menyarankan sesuatu. Karena di sini we need something to drink. Nah, istrinya menyatakan kita butuh minuman untuk makan malam nanti. How about iced tea? Bagaimana dengan es teh? Nah, jadi saran ya. How about? What about itu sama ya. What about iced tea? How about iced tea? Jadi ingat how about dengan what about itu menyatakan saran. What time should we serve soup? Jam berapa kita akan makan sup? Ya. How about 7:30? Bagaimana kalau jam 7:30 saja? What about? Nah, jadi how about, what about itu sama ya. Oke. Jadi nggak usah panjang lebar, yang penting sudah paham what about, how about. Oke, kita ya ini masih what about. Oke, ini kita praktek. We need a new house. Nah, what about this house? Ini sudah dijawab ya. What about this house? Ya benar ya. Bagaimana dengan rumah ini? How about this house ya? Jadi ada seseorang, kita butuh rumah baru. Nah mungkin suaminya ngomong, bagaimana dengan yang ini? Oh ini it's for sale. Ini dijual. Oke, tag question. Nah ini saya bilang tadi tag question adalah ekor pertanyaan.
Sydney isn't in Africa. Karena di sini ada sudah is dan ini kalimat negatif. Ingat kalau di sini negatif, di sini positif. Jadi ambil is-nya. Karena di sini subjeknya Sydney harus kita ubah ke pronoun. Sydney itu masuknya ke it. Berarti is it? Oke. Tennis is fun. Ini kalimatnya positif. Jadi is-nya kita gabung dengan not. Isn't it? Nah, ingat, bukan isn't tennis. Setiap kata benda di sini kalau jumlahnya tunggal berarti it. Isn't it? Jadi nggak boleh isn't tennis. Jadi nggak boleh ya. Kalau nama dimasukkan ke sini harus pronoun. You, they, we, it, she, he. Ya, ingat di sini harus pronoun. Kita harus memahami bahwasanya ini adalah kata benda bentuknya singular yang setiap singular masuknya ke it. Ingat kalau di sini kalimatnya positif, di sini harus negatif. She didn't study. Di sini kalau sudah negatif gampang banget ya. Guys, karena sudah ada auxiliary-nya. Ambil auxiliary did-nya, berarti masukkan she. Did she? Karena di sini negatif, di sini harus positif. There's enough coffee. Ada cukup kopi kan? Nah, there's ini kita harus paham. There's ini adalah there is. Nah, isn't there. Ya, karena di sini positif, di sini negatif. Dan ingat kalau negatif harus disingkat. Nggak boleh is not there. Is not there, is not it, nggak boleh, harus disingkat. Isn't, didn't, don't, doesn't, won't, ya? Haven't, hasn't, seperti itu. I'm not passing the class. Ingat, di sini sudah negatif. I'm not, berarti di sini am I, M-nya, karena di sini I. I'm too early. Lihat, khusus untuk ini saya buat ini, khusus untuk negatif untuk I'm. Nggak boleh amn't I, nggak ada amn't ya. Jadi nggak ada amn't, harus aren't I. Ya, khusus untuk I, nanti untuk negatifnya question tag-nya harus aren't I, nggak boleh amn't I. Khusus untuk I saja ya. Oke. You play tennis. Ingat, di sini yang kita harus fokus. You play tennis. Kamu bermain tenis kan? Kan-nya itu bagaimana? Lihat, kata kerjanya adalah bentuk pertama, play. Kita tadi bilang kalau di sini positif, di sini harus negatif. Nah, untuk membuat negatifnya, mana auxiliary-nya? Auxiliary-nya adalah do. Kenapa kata kerjanya bentuk pertama di sini? Dan subjeknya you, berarti don't you. Ya, don't you. Lihat, don't adalah menegatifkan kata kerja play. Don't you, kan? Lonnie is a doctor. Kalau sudah ada to be gampang banget. Is-nya ditambah not. Lonnie itu perempuan. Isn't she? Gitu. Jadi nggak boleh isn't Lonnie. Nah kita harus paham kalau di sini nama perempuan satu berarti she. Kalau di sini nama laki-laki satu he. Tapi kalau di sini ada dua nama berarti they. Ingat itu ya. Kalau di sini I dan yang lainnya I and you, I and she, I and Maria. Pokoknya I ditambah dengan subjek lain pasti nanti di sini we. Kalau di sini bendanya, kata benda selain manusia, bendanya satu berarti it. Kalau bendanya dua atau lebih dari sudah lebih dari satu, 2, 3, 4 pasti they. Ya, jadi kamu harus ingat. Ini sudah gampang. Untuk negatif kita sudah ada pasti auxiliary-nya. You don't play golf, do you? Di sini sudah negatif berarti di sini positif. Do you? Gampang. Kalau sudah kalimat negatif. Yang positifnya itu yang harus kita perhatikan. Yang mana do, yang mana does, yang mana did. Ya, seperti itu. Lonnie isn't a lawyer. Ingat, sudah negatif. Is she? Ya, gampang banget untuk membuat question tag untuk kalimat negatif. Karena sudah ada auxiliary-nya atau to be-nya. Oke. Ya. Nah, you play tennis. Dari mana don't ini, sir? Karena di sini subjeknya you, kata kerjanya bentuk pertama, don't, bukan doesn't. Tidak ada s di sini karena subjeknya juga you. Berarti di sini don't you? Gitu. Lonnie is a doctor, isn't she? Kenapa? Ya, isn't. Karena di sini positif, di sini negatif. You don't play golf, do you? Lonnie isn't a lawyer, isn't she? Nah, di sini hanya dijelaskan kalau di sini gini.
memastikan. Kamu bermain tenis kan? Kalau memang ya, yes, I play tennis. Yes, Lonnie is a doctor. Nah, di sini kalau negatifnya memang jawabannya kamu tidak bermain golf kan? No, I don't. Tapi kalau kamu memang bermain, yes, I play. Nah, jadi jangan bingung-bingung karena di sini don't, karena kamu tidak bermain tenis kan? Ya, saya tidak bermain tenis. Salah. Jadi ya, saya bermain tenis itu saja. Tapi kalau tidak, saya tidak bermain tenis. Jadi jangan bingung karena di sini kamu tidak bermain tenis kan? Ya, saya tidak bermain tenis. Ya, tidak kan berseberangan. Jadi ya, kalau kamu bermain tenis. Kalau no, I don't. Yes, I do. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan kalimat di sini. Tergantung jawaban kamu. I'm not sure if this is an expensive. Oke. Jadi kata question tag itu sebenarnya meminta kepastian. Benar nggak kalimat kita itu? Kamu Roni kan? Ya. Kamu masih kelas 3 SMP kan? Nah, jadi seperti itu. Untuk memastikan saja. Kalau ya, enggak. Jadi, this is expensive, isn't it? Ini mahal, kan? Kalau mahal ya bilang yes, this is expensive. Kalau no, this is not expensive. Seperti itu. Oke. Nah, artinya gini. Checking to see if information correct. Kalau kamu melihat intonasinya naik di atas, ini artinya meminta informasi kamu ini benar nggak? Ini mahal kan? Ini mahal kan? Menurut kamu mahal, tapi kamu meminta informasi itu mahal nggak menurut orang lain? Gitu. Oke. Nah, kalau turun dancing is advice. Kamu meminta saran dari orang, ya. I think he does too. I think that dancing is fun. I think he does too. Kamu meminta bahwasanya orang lain setuju dengan saran kamu. Dancing is fun, isn't it? Ya, isn't it? Gitu ya. Jadi naik kalau kamu meminta informasi jelas, benar nggak kalimat kamu yang dikatakan. Kamu Mario kan? Kamu Mario kan? Kamu Mario kan? Nah, jadi beda ya. Jadi ini hanya untuk kalau naik turun itu kalau naik itu memastikan informasi kita benar atau tidak. Kalau menurun artinya kamu berharap si pendengar itu juga setuju dengan apa yang kamu katakan. Ya. Oke, menari itu fun itu menyenangkan kan? Nah, menyenangkan kan? Menyenangkan kan? Nah, jadi itu artinya kamu ingin orang lain setuju dengan kamu. Ya. Iya. Seeking agreement ya. Jadi orang lain ingin setuju dengan pendapat kamu. Ya. Jadi kalau naik tadi meminta informasi benar atau enggak, tapi kalau menurun artinya kamu berharap si pendengar setuju dengan informasi yang kamu berikan. Oke. Oke, compare yes to no question. Yeah, is it dancing fun? Yes, it is. No, it isn't. Nah, kita ya, compared to yes no question, is dancing fun? Yes it is. Nah, ini tidak perlu kita bahas. Nah, ini kita langsung ke praktek ya. They are happy. Nah, lihat karena di sini positif, hanya kita buatkan jadi negatif di sini. Aren't they? Oke. Dan ini harus digabung atau disingkat. Nggak boleh are not they, nggak boleh aren't they. Your yard doesn't look like this. Halaman kamu tidak terlihat seperti ini kan? Nah, lihat di sini sudah negatif. Jadi kita ambil saja auxiliary does-nya. Your yard ini berarti it kan? Halamannya 1. Does it? Ya, jadi bukan does your yard, jangan bingung. Karena bendanya di sini 1 berarti pasti masuk it. Oh, di sini sudah ada pilihan ya. I enjoy dancing. Lihat, enjoy adalah kata kerja bentuk pertama. Berarti don't you? Oke. Oke. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan penjelasan saya mengenai question tag dan kata tanya dari awal membuat kamu memahami fungsi kata tanya dan apa
apa sih fungsi question tag dan bagaimana menjawab pertanyaan mengenai kata tanya dan ekor pertanyaan atau question tag. Saya Gunawan Tamsaru, thank you so much. I'll see you next week. Ada topik. Goodbye.